Ta'ala atas berbagai karunia yang dilimpahkan kepada kita. Semoga Allah selalu menambahkannya dan menjaganya di hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, seperti biasa kita akan awali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz zikir yang sudah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Mari sama-sama kita baca perlahan kalimat zikir yang pertama dan nanti yang kedua adalah ya Ghafurun Wadud, ya Rahimun Wadud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya terjemahkan apa yang baru saja kita pikirkan. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tidak ada kenikmatan melainkan datang dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendaknya, tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, dan tiada kekuatan untuk menghindar dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahim Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahim Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud,
Ya Rahimun Wadud, Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha mencintai hamba. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha mencintai hamba. Semoga apa yang kita lafadzkan dari zikir yang baru saja kita lafadzkan, Allah karuniakan kasih sayangnya dan pertolongannya kepada kita serta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema: pertolongan Allah pasti kita butuhkan. Bagaimana cara hamba mendapatkannya? Bapak Ibu sekalian, kesulitan dalam hidup di muka bumi adalah satu kemestian yang Allah telah takdirkan bagi umat manusia sejak awalnya, yakni sejak Nabi Adam beserta istrinya Allah turunkan di muka bumi untuk membedakan mana surga, mana yang bukan. Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya dikaruniai surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Adam terkecoh dengan bujukan syaitan, iblis saat itu yang menggodanya sehingga melanggar larangan Allah untuk tidak memakan satu pohon yang Allah sebut sebagai pohon yang Allah larang kepada Adam dan Hawa untuk memakan buahnya. Nabi Adam serta istrinya Hawa terpeleset, kemudian Allah takdirkan mereka turun di muka bumi. Maka saat beliau berdua diturunkan Allah di muka bumi, maka lepaslah kenikmatan-kenikmatan besar di surga itu. Mereka menghadapi ujian-ujian hidup, dan Allah telah takdirkan semua anak cucu Adam yang di muka bumi ini mengalami kesulitan. Tetapi Allah janjikan, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan mungkin akan menimpa lagi kesulitan, maka Allah bukakan jalan kemudahan berikutnya pula. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada orang di muka bumi yang hidupnya sama sekali tanpa kesulitan. Tidak ada orang di muka bumi yang hidupnya tanpa kesusahan, tanpa kesedihan. Tidak ada. Inilah takdir Allah, bagian dari ujian yang Allah takdirkan bagi hamba-hambanya di muka bumi. Siapa yang bersabar, tetap bersandar kepada Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kesusahan, maka Allah ridha dan menyayangi. Inilah satu kemestian hidup di muka bumi, adanya kesulitan, adanya kesedihan dan hal-hal yang tidak disenangi oleh hamba atau manusia, baik yang menimpa hartanya atau menimpa keluarganya atau menimpa kesehatan dan hal-hal lain. Tidak ada yang berbeda, semua sama, pasti menghadapi kesulitan walau kesulitannya berbeda-beda. Bahkan para nabi pun menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Bagaimana dikabarkan di dalam Al-Quran, selain tadi disebut kesulitan Nabi Adam beserta istrinya Hawa, kesulitan Nabi Ibrahim, kesulitan Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Yakub ayahnya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Zakaria, ibunda Nabi Isa Siti Maryam, dan Nabi Muhammad SAW.
dalam kehidupannya ada babak di mana kesulitan itu ia atau mereka temui. Dan Allah kemudian memberikan jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan mereka. Dikabarkan dalam Al-Quran kesulitan yang menimpa Nabi Yunus ditelan ikan besar di tengah laut yang dalam. Dengan menyandarkan diri, memohon pertolongan kepada Allah dengan kalimat zikir yang diabadikan di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan kalimat zikir yang diulang semacam itu, Nabi Yunus kemudian ditolong Allah, dibebaskan dari kesulitan, ditelan ikan besar itu. Kemudian Allah mudahkan ikan besar itu menepi ke pantai dan memuntahkan isi perutnya. Nabi Yunus pun dengan selamat keluar dari perut ikan besar. Masya Allah, itulah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam dalam kesulitan besar, ia sedang berada dengan tekanan Romawi saat itu. Kemudian Allah selamatkan Nabi Isa, diangkat ke langit. Inilah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah tunjukkan dalam perjalanan kehidupan manusia di muka bumi. Ada yang Allah abadikan dalam kisah-kisah masa lalu, dan insya Allah kita pun dalam hidup kita mengalami pula kesulitan dan dibukakannya pintu kesulitan, diberikan jalan keluar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah mengabadikan nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dengan kalimat pendek yang juga hendaknya menjadi nasihat dari Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran untuk kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW berpesan dan memberikan nasihat dengan kalimat pendek. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu berduka cita, Allah beserta kita. Jangan kamu takut, Allah beserta kita. Jangan kamu bersedih, Allah beserta kita. Jangan kamu gelisah, Allah beserta kita. Apapun yang hamba alami dari kesulitan, dari hal-hal yang tidak dia senangi, bersandarlah kepada Allah, karena sesungguhnya bagi hamba-hamba beriman Allah selalu menyertainya. Maka bila hamba disertai Allah, Allah tinggal menunggu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Hanya sayang banyak manusia yang lalai terhadap hal ini. Ketika dia ditimpa kesulitan, justru ia melupakan Allah. Ia melupakan penyertaan Allah kepadanya. Ia tidak bersabar dan tidak menyadari bahwa ia sedang diuji sesungguhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Al-ayah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Allah menjanjikan bagi hamba yang bersandar kepadanya dengan ketakwaan, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi berbagai kesulitan. Allah memberikan rizki dari arah yang tidak disangka. Allah akan mencukupkan semua keperluan. Allah melaksanakan urusan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam lafaz zikir yang kita baca di awal tadi, Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Dengan nama Allah, bahwa tidak ada sesuatu kecuali terjadi atas kehendak Allah. Dan tidak akan didapatkan kebaikan kecuali atas kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menyisihkan kesulitan dan keburukan kecuali atas kehendak Allah. Allah Maha berkehendak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah hanya berkata jadi, maka terjadilah apa yang dikehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran banyak ayat yang menjelaskan tentang kepastian adanya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Kalau kita perhatikan dari ayat-ayat tersebut, dapat dipahami dan dimengerti bahwa pertolongan Allah itu pasti. Hanya dalam hidup di muka bumi, Allah telah memberlakukan proses waktu sebagai bagian dari ujian bagi hamba. Kadang membutuhkan waktu antara proses ujian yang menimpa seseorang hamba dengan turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain penjelasan Imam Al-Qayyim, penantian waktu atas musibah atau kesulitan atau kesedihan yang menimpa seorang hamba yang bertakwa. Sesungguhnya Allah menyayanginya. Allah sengaja memberikan jalan keluar pada waktu yang berikutnya. Tidak langsung terjadi bila Allah mengetahui, dan pasti Allah mengetahui bahwa hamba itu masih dalam keadaan aman menunggu waktu. Maka sesungguhnya waktu yang Allah telah takdirkan itu hanyalah Allah ingin berikan tambahan pahala besar atasnya. Atas kesabaran, atas terus berdoa kepada Allah, atas terus bertawakal kepada Allah dan berharap kepada Allah. Maka itu pahala besar. Sampai kemudian Allah pastikan pertolongan itu berupa jalan keluar yang Allah berikan akan terwujud pada hambanya. Sehingga karena proses waktu ini yang diperlukan oleh seorang hamba adalah kesabaran. Menunggu sampainya pertolongan Allah. Tibanya pertolongan Allah. Yang pasti pertolongan Allah itu akan datang. Akan Allah berikan kepada hamba yang bertakwa, yang selalu berharap dan berdoa kepada Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Inilah yang dinilai oleh Allah sebagai nilai kelulusan bagi hamba, yakni bersabar menanti apa yang Allah janjikan. Bapak Ibu sekalian, kita tentu menyadari bahwa kita semua butuh akan pertolongan Allah. Sesuai dengan apa yang Allah ingatkan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Dalam firman Allah surat Fatir ayat ke-15-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. In yasa' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Hai manusia, kamulah yang butuh kepada Allah. Kamulah yang butuh kepada Allah. Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. Allah maha kuasa. Maka hendaklah kita memasang hati dan pikiran kita merasa butuh kepada Allah. Kita terus berharap kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingatnya. Karena siapa yang mengingat Allah, pasti Allah mengingatnya. Pertolongan Allah pasti telah berlaku sesungguhnya pada diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah lah penolong dan pelindung penjaga hamba. Dalam banyak ayat diantaranya dalam surat At-Taubah 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Kita menyadari bahwa segala sesuatu semuanya atas kehendak Allah. Dia pelindung kami, Allah yang melindungi kami. Dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal, harus menyandarkan diri, memohon pertolongannya. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak akan menimpa kita sesuatu melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Sesuai dengan kalimat zikir tadi di atas, Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah maka min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah yang tiada sesuatu terjadi kecuali dengan kehendaknya. Sesungguhnya segala nikmat yang aku peroleh datangnya dari Allah, atas kehendak Allah. Dalam firman Allah lainnya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran 160, jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Inilah janji Allah. Jika Allah menolong kamu, tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Maka hendaknya kita selalu berharap pertolongan Allah, selalu menyandarkan diri untuk mendapat pertolongan Allah. Jika Allah membiarkan kamu, yakni tidak memberikan pertolongan kepadamu, siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Jawabannya jelas, tidak ada. Karena semuanya atas kehendak Allah. Tidak mungkin bila Allah mengabaikan dan meninggalkan kita, kita dapat pertolongan. Karena hendaknya kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal, menyandarkan diri, memohon pertolongannya. Kita temukan pula firman Allah berkaitan dengan pertolongannya ini. Di dalam surat Al-Anfal ayat 9 dan 10 Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu permohonan itu. Allah kemudian tolong kamu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Allah bila berkehendak membantu hambanya di muka bumi ini dengan menurunkan bala tentaranya berupa malaikat. Malaikat datang berturut-turut. Allah tidak menjadikan
tidak mengirimkan bala bantuan berupa malaikat itu, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian pula kabar pertolongan Allah kepada Nabi SAW serta para sahabatnya di masa lalu diabadikan dalam surat Al-Imran ayat 122 hingga 126. Kita bisa simak makna ayat ini. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu ketika itu orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kami dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Mereka menjawab, ya cukup. Jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Yakni bisa dilihat karena memakai tanda malaikat ini bahwa dia malaikat yang disaksikan oleh para sahabat Nabi saat. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagimu dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, pertolongan Allah itu pasti, dan Allah telah buktikan berulang kali dalam sejarah, dan insya Allah berulang kali pula dalam kehidupan masing-masing kita. Hanya saja seperti dijelaskan di awal, pertolongan Allah itu menunggu waktu. Kadang seseorang mendapatkan kesulitan, 1 bulan berikutnya pertolongan Allah datang. Kadang 1 tahun berikutnya pertolongan Allah datang. Kadang lebih cepat, 1 hari pun pertolongan Allah datang. Bahkan lebih cepat dari itu, sekejap mata pun pertolongan Allah datang ketika diminta. Pertolongan dengan tentara malaikat juga berlaku bagi kita orang beriman dimanapun berada. Allah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Antara lain kita bisa periksa dalam surat Fussilat ayat ke-30 sampai 32. Juga dalam surat Al-Fat ayat ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu merasa sedih. Gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inilah yang Allah kabarkan kepada kita hamba-hamba yang beriman. Bila kita istiqomah dengan mengatakan Allah Tuhan kami. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu al-ayat. Orang yang mengatakan dengan istiqomah Allah Tuhanku yang esa, tidak ada sekutu bagi Allah, maka Allah menjanjikan perlindungan dengan diturunkannya malaikat. Demikian pula dalam ayat yang lain surat Al-Fat ayat ke-4 Allah berfirman pula yang artinya
dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalam firman Allah lainnya surat Ar-Ra'd ayat 11, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaga hamba itu atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 11 mengabarkan bahwa Allah memberikan perlindungan dengan dikirimkannya malaikat yang menjaga. Dalam firman Allah lainnya surat Ar-Rum ayat 56. Karena pertolongan Allah, Dia Allah menolong siapa saja yang dikehendakinya. Semoga kita termasuk di dalamnya yang selalu berada dalam pertolongan Allah. Karena Allah lah yang selalu menjaga hamba-hambanya. Dialah yang menolong siapa yang dikehendakinya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sebagai janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak menyalahi janji, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat-ayat tadi Bapak Ibu, Allah menjelaskan bahwa Ia akan memberikan pertolongan pada siapa saja yang dikehendakinya dengan pertolongan dari sisinya. Dan Allah memastikan bahwa itu adalah janji yang benar dari Allah. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dia Maha Kuat, Dia Maha Perkasa. Namun memang banyak manusia yang tidak menyadari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat kepada salah seorang sahabatnya yang masih muda saat itu, yakni Abdullah bin Abbas. Nabi SAW bersabda, kita bisa simak dari hadis riwayat Imam Tirmizi. Wahai anak muda, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Subhanallah. Kalimat yang ringkas tapi sangat bermakna. Jagalah Allah, pasti Dia menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah senantiasa bersamamu. Jika kamu mohon sesuatu, mohonlah kepadanya. Jika kalian meminta pertolongan, minta tolonglah kepadanya. Ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu untuk memberikan satu kebaikan padamu, mereka tidak akan mampu kecuali yang sudah ditetapkan Allah untukmu. Bila Allah menghendaki. Seandainya semua umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, mereka tidak akan mampu kecuali dengan keburukan yang Allah telah tetapkan untukmu. Pena sudah diangkat dan tinta sudah. Allah telah menetapkan kehendak-kehendaknya. Dan apa yang menimpa seseorang hamba pasti telah sesuai dengan kehendak Allah. Tidak akan menyelisihi kehendak Allah. Oleh karenanya kalimat zikir yang dibaca kita bersama tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah.
Nabi menyampaikan pena sudah diangkat. Kehendak Allah sudah Allah tetapkan. Sudah nggak akan berubah. Tinta sudah kering. Maka hendaklah kita berikhtiar sesuai dengan pesan Nabi ini. Jagalah Allah. Pasti Allah menjaga. Mohonlah kepadanya. Mintalah pertolongan kepadanya. Niscaya Allah akan menolong. Dalam firman Allah lainnya tercantum dalam surat Al-Imran 160. Allah berfirman yang artinya, jika Allah menolong kamu, tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, yakni tidak memberi pertolongan, siapa gerangan yang dapat menolong kamu selain Allah sesudah itu? Oleh karenanya, hendaklah kepada Allah saja orang-orang beriman bertawakal, menyandarkan diri dan memohon pertolongan kepadanya. Bahkan pertolongan Allah jaminkan bukan saja kepada hamba yang meminta tolong kepadanya untuk dirinya. Allah akan menolong hamba itu bahkan kepada anak cucunya. Jika si hamba bersandar pada Allah, bertakwa kepada Allah, dan Allah ridha padanya, Allah akan menjaga hamba itu beserta anak dan cucunya. Allah berfirman menjelaskan hal ini dalam surat Kahfi ayat 82. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhan yang Allah jagakan, yang tersampaikan kemudian kepada anak-anak yang ditinggal di masa kecil. Allah melindungi anak-anak dan insya Allah Allah melindungi pula cucu dan keturunan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh pertolongan Allah terhadap diri kita sesungguhnya telah banyak, hanya banyak manusia yang melalaikan. Maka hendaklah kita mengingat hal-hal pertolongan Allah yang telah Allah berikan pada kita sebagai bagian syukur nikmat kita. Bukankah kita ketahui Allah telah menjaminkan jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan selalu tambah nikmat itu padamu. La in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur atas pertolongan Allah yang Allah telah berikan di masa lalu, pasti Allah akan tambah pertolongannya di hari-hari mendatang. Kita mengingat fa'amma bi ni'mati rabbika fahdis. Terhadap nikmat Tuhanmu, maka sebutkanlah, ingatlah, sadarilah bagian dari syukur nikmat. Kalau kita bisa telusuri perjalanan hidup kita masing-masing, sesungguhnya kita menyadari banyak pertolongan Allah yang saat itu kita dalam kesedihan, kesulitan, ketakutan, kegelisahan, kemudian kita bermunajat kepada Allah, kemudian Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah jaga kita. Terhindarnya diri kita dari berbagai bahaya di jalan. Memang mungkin kita tidak sadari, sesungguhnya perjalanan jauh kita berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah. Keselamatan kita berada di tangan Allah. Dan Allah menjaga itu telah berulang melindungi perjalanan kita. Sehingga kita bisa pulang ke tanah air, bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat sentosa. Sungguh begitu besar pertolongan Allah. Terhindarnya kita dari berbagai penyakit yang banyak.
Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah telah melindungi kita dari akibat buruk, misalnya peristiwa COVID masa lalu yang begitu menakutkan. Hingga sekarang hilang itu pandemi COVID dan kita pun dalam keadaan selamat insya Allah. Tapi Allah tetap memberikan ganjaran besar atas musibah pandemi di masa lalu. Terhindarnya kita dari berbagai bahaya yang menimpa harta, menimpa rumah, dan lain sebagainya. Terhindarnya anak-anak kita dari berbagai macam bahaya dalam kehidupannya. Diberikanlah kita kesehatan oleh Allah, dilindungi kita dengan kesehatan darinya. Diberikan dan dimurahkan rizki kita oleh Allah. Diberikan jalan keluar saat kita ada masalah. Dan lain sebagainya yang mungkin tak kita bisa hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, nggak sanggup kalian menghitungnya. Dan banyak sesungguhnya dari pertolongan Allah yang kita tidak sadari dan kita tidak ketahui. Tapi yakinlah, sesungguhnya perjalanan hidup kita sejak kecil hingga dewasa saat ini penuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya benarlah firman Allah yang mengingatkan kita. Sesungguhnya kita sangat butuh terus pertolongan Allah. Kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Sertailah kami ya Allah. Kuatkan kami ya Allah untuk istiqamah dalam keimanan Islam dan dalam beramal soleh sesuai dengan petunjuk. Ya Rahman, Ya Rahim, tolonglah kami semua, keluarga kami semua, anak-anak kami semua, Ya Rahman. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya berkaitan dengan syarat memperoleh pertolongan Allah. Ada petunjuk dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW bagaimana kita mendapatkan pertolongan Allah. Dan hendaklah kita ikhtiarkan amal-amal atau hal-hal yang menjadi kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, hendaklah senantiasa istiqomah dengan ketakwaan. Karena Allah menjanjikan dengan gamblang di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Marilah kita istiqomah dengan ketakwaan. Dalam firman yang lain Allah janjikan tentang ketakwaan ini sebagai kunci mendapatkan pertolongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah kabarkan kegembiraan karena Allah menjaminkan pertolongan baginya. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Yang demikian itu keberuntungan yang besar. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman pula yang artinya
Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Al-Quran, dan Dia melindungi orang-orang yang saleh. Kemudian yang kedua, istiqomah di atas kebenaran agama dan tetap menggali ilmu dengannya, dan istiqomah pula dalam mengamalkan, berikhtiar mengamalkannya dari ilmu yang dia dapat. Allah berfirman dalam surat Fussilat, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, namun aku diberi wahyu bahwa hanya Allah lah ilah kalian, ilah yang satu. Maka beristiqomahlah kalian menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Celakalah orang-orang musyrik. Kemudian ikhtiar yang berikutnya untuk meraih pertolongan Allah adalah senantiasa bersabar, menunggu waktu pertolongan itu Allah berikan. Pasti Allah berikan, hanya prosesnya di muka bumi sebagaimana dijelaskan di atas kadang membutuhkan waktu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan Allah melalui sabar dan senantiasa menjaga sholat. Kesabaran ini disebut lebih dahulu, baru kemudian disebut mengerjakan sholat. Dalam firman yang lain Allah berfirman pula yang artinya, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, yakni pertolongan Allah. Bersabarlah dalam menunggu pertolongan Allah, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, penglihatan Allah. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri. Bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di waktu malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar dan waktu fajar. Juga dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jagalah Allah, pasti kamu selalu bersamanya. Ingatlah Allah saat kamu lapar, pasti Dia mengingatmu saat kamu susah. Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah, keberhasilan seiring dengan kesabaran. Ketahuilah, kesuksesan seiring dengan kesabaran. Jalan keluar seiring dengan kesabaran. Jalan keluar seiring dengan cobaan, dan kemudahan seiring dengan kesulitan. Inilah resep kesabaran dalam menunggu pertolongan Allah. Yang keempat, selalu membaca kitabullah, yakni Al-Quran, selalu menjaga sholat dan berinfak. Ini adalah wasilah untuk mendapatkan pertolongan Allah. Allah berfirman dalam surat Fatir, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Inilah amal berikutnya, senantiasa istiqomah membaca Al-Quran, mendirikan salat dan berinfak. Kemudian yang berikutnya adalah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW di samping kewajiban yang Allah telah tetapkan. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Bapak Ibu, Nabi SAW mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Siapa yang memusuhi wali, yakni hamba-hamba yang dicintai Allah. Wali di sini hamba-hamba yang dicintai Allah, yakni hamba-hamba yang bertakwa. Siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang terhadap. Hambaku tidak mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintai. Setelah yang wajib, bila kita berkesempatan, hendaklah kita sempurnakan pula dengan menegakkan amalan-amalan yang sunnah. Setelah sholat fardu, ada sholat sunnah. Setelah puasa fardu, puasa wajib, ada puasa sunnah. Setelah zakat yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi telinganya di mana ia mendengar denganmu. Aku menjadi matanya di mana ia melihat denganmu. Aku menjadi tangannya di mana ia bertindak denganmu. Aku menjadi kakinya di mana ia berjalan denganmu. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, aku pasti memberikan permintaan. Jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindungi. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan hadis qudsi dari Nabi SAW yang maknanya sangat dalam. Hanya amalan sunnah di samping amalan wajib sesuai dengan kemampuan kita. Allah mengabarkan mencintainya. Dan bila Allah mencintainya, maka Allah akan melindunginya, memberi pertolongan kepadanya. Allah Maha mencintai hamba sesuai dengan lafaz zikir yang kita baca di awal. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Ya Ghafurun Wadud, Ya Rahimun Wadud. Al-Wadud, Allah Maha mencintai hamba. Dan Allah nyatakan dalam hadis qudsi ini bahwa Allah mencintai hamba dengan amal setelah yang wajib dia tunaikan, dia lengkapi dengan amalan-amalan sunnah. Berikutnya ikhtiar yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah menolong agama. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 7 dan surat Al-Hajj ayat 40 yang menyeru kepada kita hamba-hambanya yang beriman untuk menolong agamanya. Wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kehidupan. Dalam firman yang lain, sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dikabarkan pula di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam telah meminta kepada Al-Hawariyun, sahabat-sahabatnya yang setia, siapa di antara kalian yang akan menjadi penolong agama Allah? Mereka menjawab, sahabat-sahabat setia Nabi Isa alaihissalam, nahnu ansarullah. Kamilah wahai Isa yang siap menjadi penolong agama Allah. Karena Allah menjaminkan siapa yang menjadi penolong agama Allah, pasti Allah akan menolong.
Kemudian amalan berikutnya adalah menolong orang lain. Menolong orang lain akan mendatangkan pertolongan Allah kepadanya. Dalam hadis yang cukup panjang ini, Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudara. Saya ulang Bapak Ibu, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudara. Maka tolonglah orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Pasti Allah menolong kita. Itulah di antara amal-amal yang mendapatkan jaminan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan berikutnya adalah berzikir dan khususnya memohon pertolongan dengan doa, di antaranya yang disebutkan oleh ulama tabi'in dengan kalimat-kalimat yang cukup indah untuk mengungkapkan jaminan Allah yang telah Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahwa siapa yang menyebut kalimat-kalimat ini pada masa yang lalu, Allah jaminkan pertolongan baginya. Maka hendaklah, karena ini diabadikan dalam Al-Quran, kita ulang kembali. Pasti Allah akan juga mengabulkannya. Disebutkan oleh ulama tabi'in, aku heran kepada orang yang takut sementara ia tidak berlindung pada firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Imran, yang Allah abadikan dengan satu kalimat zikir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung. Dijelaskan oleh ulama tabi'in ini. Padahal pada ayat berikutnya setelah Allah ungkapkan ayat Al-Imran 173 di mana ada hamba yang menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah menjawab, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa satu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Hendaklah kita ulang pula kalimat zikir yang diabadikan dalam Al-Quran ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berikutnya juga diungkapkan oleh ulama tabi'in tadi. Aku heran kepada orang yang bersedih sementara ia tidak berlindung dengan firman Allah, surat Al-Anbiya 87, di mana Allah berfirman mengajarkan kalimat ini, mengabadikan kalimat ini di dalam firman-Nya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Ini diabadikan Allah adalah ucapan yang Allah ilhamkan kepada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus mengulang-ulanginya dan Allah jawab pada ayat berikutnya, ayat ke-88. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah jawab langsung dalam firman-Nya. Maka hendaklah kita juga sering mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berikutnya, aku heran kepada orang yang diganggu manusia sementara ia tidak berlindung kepada firman Allah.
Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ghafir, Allah ajarkan kalimat ini, Allah ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan diabadikan dalam Al-Quran agar kita bisa mengikutinya. Kalimat wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pada kalimat berikutnya atau ayat berikutnya, ayat ke-45, Allah langsung menjawab, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, tipu daya manusia. Allah selamatkan dan Allah memeliharanya dengan kalimat zikirnya, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kemudian yang berikutnya, aku heran kata ulama tabi'in, orang yang dalam kaitan mencari dunia sementara ia tidak berlindung pada firman Allah dengan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Surat Al-Kahfi 39, dan Allah langsung jawab pada ayat ke-40. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannati. Mudah-mudahan Tuhanmu akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari kebunmu ini. Ini dalam mendapatkan nikmat atau menginginkan suatu kenikmatan, hendaklah kita berzikir Masya Allah la quwwata illa billah. Berikutnya, aku heran kepada orang yang sedang sakit, sementara ia tidak bermohon kepada Allah dengan doa yang Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-83. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Kemudian Allah jawab pada ayat berikutnya 84. Maka kami pun memperkenankan seruannya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Maka hendaklah kita mencontoh amalan doa dan zikir. Anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Berikutnya, aku heran ketika orang membutuhkan pertolongan, sedang ia tidak mohon dengan doa Nabi Musa yang diabadikan dalam Al-Quran. Tentu Nabi Musa diberikan ilham untuk membaca doa ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Kau turunkan kepada. Pengakuan butuh kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Aku sangat membutuhkan kebaikan yang Kau turunkan padaku. Kemudian pada ayat ke-25-nya Allah langsung menjawab. Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita berjalan dengan malu. Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap kebaikanmu, memberi minum ternak kamu. Yang memberi kabar bahwa doa Nabi Musa Allah kabulkan dengan doa semacam itu, dan Allah berikan pertolongan untuk memberikan kebaikan pada Musa alaihissalam yang saat itu sedang dalam keadaan sulit dalam hijrah atau pelariannya dari Mesir di negeri Madian. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, satu lagi adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam.
ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur yang dalam di tengah padang pasir, sumurnya kering. Diabadikan dalam hadis Nabi SAW, saya akan bacakan hadis ini. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Yusuf. Dia bertanya kepada Nabi Yusuf, "Hai anak muda, siapa yang membuang kamu ke dalam sumur?" Tentu malaikat Jibril sudah tahu. Hanya ini bagian dari dialog. Nabi Yusuf menjawab, "Saudara-saudara." Malaikat Jibril bertanya lagi, "Apa sebabnya?" Nabi Yusuf menjawab, "Karena bapakku lebih mencintai aku, kemudian mereka iri kepadaku." Malaikat Jibril bertanya, "Apakah kamu ingin keluar dari sumur ini?" Nabi Yusuf berkata, "Benar, akan tetapi aku hanya minta tolong kepada Tuhan bapakku, yakni Tuhan bapakku Yakub, yakni Allah." Ketika peristiwa ini Nabi Yusuf tidak tahu kalau yang datang, yang sedang menyamar itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun berkata, "Bacalah doa ini." Inilah doa yang diajarkan kepada Nabi Yusuf. "Allahumma inni as'aluka bismikal maqzuni wal maqnud. Ya badi as-samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram. An taghfira li dhunubi wa tarhamani. Wa an taj'ali min amrin farajan wa makhraja. Wa an tarzuqani min haitsu ahtasibu wa min haitsu la ahtasib." Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan namamu yang tersimpan dan terpelihara. Wahai pencipta langit dan bumi, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan, agar engkau mengampuni dosa-dosaku dan menyayangi aku, agar engkau menjadikan masalah yang sedang aku hadapi ada jalan keluarnya, dan berikanlah kepadaku rizki dari arah yang sudah aku perkirakan, dan berikan pula aku rizki dari arah yang tak terduga. Setelah Nabi Yusuf menyampaikan, membaca doa itu yang diajarkan malaikat Jibril, maka Allah pun memberikan jalan keluar kepada Nabi Yusuf dari masalah yang berat yang sedang dia hadapi, dan memberikan rizki yang tak terduga berupa kerajaan Mesir. Hanya menunggu beberapa waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Biasakan kamu berdoa dengan doa di atas, karena doa tersebut adalah doanya orang-orang terpilih." Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ikhtiar-ikhtiar untuk kita mendapatkan selalu pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup untuk kajian pagi hari ini. Saya bacakan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 62. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada, dan yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai pengelola khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingat. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk kajian pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjalankan istiqomah, ikhtiar-ikhtiar untuk selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan kita juga sampaikan doa kehadirat Allah untuk negeri kita yang tercinta dan kaum muslimin di mana saja mereka berada.
Demikian yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya bila ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi. Bu Sophie mungkin pertama silakan Bu. Ya Bang, terima kasih Mas Yusbullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya untuk mengingat ini apabila waktu syafar, jadi Rasul itu, baginda Rasul tidak melakukan sholat sunnah kecuali sholat sunnah witir. Apakah demikian ya Pak ya? Pelajaran yang lalu saya hanya mengingatkan untuk diri saya begitu loh. Jadi saya pada waktu tidak di tempat itu selalu mengingat, oh iya ini nggak usah dilakukan karena ada kemudahan dari Allah, ini ada hadiah dari Allah. Oh iya, jadi itu saya hanya mengingatkan untuk diri saya Pak. Jadi betul ya Pak ya, kecuali sholat witir saja. Jadi yang sunnah yang lain tidak usah dilakukan. Ya, untuk safar yang itu memang hendaklah tetap dijaga, Nabi menjaga sholat witir dan sholat qobliyah subuh. Oh iya, iya. Sholat sunnah fajar. Ya. Betul Bu. Iya, iya. Oh, betul ya Pak ya. Iya, iya. Tapi kalau sudah itu, terus nanti ragu-ragu lagi Pak. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Suka begitu jadinya. Jadi itu hal yang biasa ya Pak ya. Insya Allah. Oh iya. Insya Allah. Jadi sholat qobliyah subuh dan sholat witir yang dilakukan Rasul ya Pak. Jadi kecuali ya, dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Baik Pak. Terima kasih Pak. Hanya itu saja. Matur nuwun. Baik, masih ada lagi. Masih ada waktu. Sebelum yang 11.30. Pak Rudi mungkin, silakan Pak Rudi. Nggak ada Pak Sular, terima kasih. Oh iya, baik Pak Rudi. Di forum chat belum ada juga pertanyaan Ustaz. Baik ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin menjadi bahan perenungan kita bersama untuk senantiasa mendapat pertolongan Allah. Kita sama-sama berikhtiar untuk mengerjakan amal-amal yang tadi telah disebutkan, ya. Hendaklah kita menolong agama Allah di antara amal-amal itu. Selain berzikir, membaca Al-Quran, menjaga sholat, berinfak, menolong agama Allah dan menolong sesama orang-orang yang membutuhkan. Niscaya Allah akan senantiasa mendampingi kita dalam hidup, melimpahkan pertolongan dan penjagaan, memudahkan urusan kita, melapangkan segala urusan kita dengan amal-amal tadi. Inilah sebagai pesan untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mengamalkannya, dan insya Allah apa yang Allah janjikan Allah akan limpahkan kepada kita, keluarga, negeri kita, dan kaum muslimin di berbagai tempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.